Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Para Bapak Ibu Saudara penyimak juga mengaji yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji sebuah kitab yang dikaji oleh teman kita dalam Islam Jamaah, yaitu Kitabul Ahkam, Kitab Hifdzunan Ahkam. Kitab ini termasuk kitab yang menjadi rujukan oleh sebagian kelompok, yaitu Islam Jamaah. Namun tidak jarang difahami dengan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman ulama-ulama ahli sunnah. Oleh karena itu dalam kajian kali ini kita berusaha membaca dan memahami isi kitab tersebut, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan fanatik kelompok atau fanatik golongan, bukan dengan pemahaman tokoh tertentu, akan tapi dengan pemahaman para ulama-ulama terdahulu, para sahabat, juga termasuk penjelasan dari para imam ahli sunnah, serta kaidah para ulama muktabar dalam memahami Al-Quran dan sunnah. Sebab kebenaran itu tidak diukur dari siapa yang membaca kitab, tetapi bagaimana cara memahami kitab tersebut. Betapa banyak orang yang membaca hadis namun salah dalam memahaminya. Betapa banyak ayat dibaca namun salah dalam mentafsirkannya. Oleh karena itu kita bertujuan dalam kajian kali ini dan seterusnya bukan untuk mencari permusuhan, bukan pula untuk sekedar membantah pemahaman Islam Jamaah, akan tetapi benar-benar mencari kebenaran, meluruskan pemahaman dan mengembalikan pemahaman kepada Islam yang benar, yang berdasarkan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, hati yang ikhlas, serta adab dalam menuntut ilmu dan menerima kebenaran. Tadi kita buka hadisnya, Kitabul Ahkam. Kitabul Ahkam halaman 69 pada baris ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ka'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah, inna min taubati an khali'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab bin Malik mengatakan, beliau berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya termasuk taubatku, bentuk taubatku adalah aku akan melepaskan seluruh hartaku, menyerahkan seluruh hartaku sebagai sedekah kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disedekahkan semua. Kalau berkata siapa Nabi, amsik alaika ba'dha malika fahuwa khairul lak. Kemudian oleh Nabi dilarang, tahanlah sebagian hartamu karena itu lebih baik bagimu, khairul lak, karena itu lebih baik bagimu. Qultu fa ini umsiku sahmi allati bi Khaybar. Kemudian Ka'ab bin Malik mengatakan, saya akan menahan harta saya, bagian saya di tanah Khaybar. Artinya selain harta di tanah Khaybar akan saya serahkan ke sabilillah. Jadi ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini merupakan bagian dari kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Jadi radhiyallahu anhu. Jadi beliau adalah seorang sahabat yang tidak ikut berperang tanpa uzur syar'i. Saat itu perang Tabuk. Beliau Ka'ab bin Malik ini ketika taubatnya itu diterima, kan awal mulanya sampai 50 hari ya, dikucilkan, bahkan keluarganya sendiri itu tidak boleh berbicara dengan Ka'ab, dikucilkan, disendirikan, sampai kemudian Allah
lewat surat Taubah itu memberikan kabar bahwa taubatnya Ka'ab bin Malik ini diterima, dengan 3 sahabatnya itu diterima, sehingga membuat Ka'ab bin Malik bergembira dan ingin menunjukkan kejujuran taubatnya, yaitu dengan menyedekahkan seluruh hartanya ke sabilillah. Namun Rasulullah SAW tidak memerintahkan beliau untuk menghabiskan hartanya. Kemudian Rasulullah membimbing beliau agar tetap menyisakan hartanya, sebagian hartanya. Ini menunjukkan indahnya syariat Islam yang penuh dengan keseimbangan, tidak berlebihan takalluf di dalam ibadah sampai menelantarkan kebutuhan yang lain, kebutuhan diri sendiri maupun keluarga. Ini salah satu kisahnya Ka'ab bin Malik. Jadi hadis ini, faedah-faedah dalam hadis ini itu pertama seseorang ketika bertaubat itu dianjurkan untuk menunjukkan kesungguhannya dalam bertaubat. Ka'ab ini ingin membuktikan taubatnya dengan amal yang nyata, yaitu dengan sedekah. Ini menunjukkan bahwa orang yang benar-benar taubat akan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala lewat amal saleh. Kemudian faedah apa lagi? Ternyata Islam itu melarang sifat yang berlebih-lebihan dalam menyedekahkan harta. Termasuk Ka'ab bin Malik ini, dia rasa syukurnya ingin menyedekahkan semua hartanya. Ini bukan selalu yang paling utama dalam menyedekahkan harta itu. Kadang yang lebih utama itu justru menyisakan sebagian harta agar tidak menjadi beban di kemudian hari. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, tahanlah sebagian hartamu karena itu lebih baik bagimu. Artinya menjaga nafkah untuk keluarga itu termasuk bagian dari ibadah. Seseorang tidak boleh beribadah dengan cara membuat dirinya atau keluarganya terlantar. Dalam banyak hadis Rasulullah SAW itu ternyata melarang sikap yang hulu, berlebih-lebihan, walaupun dalam hal amal soleh, dalam hal ibadah. Dan ini juga hadis ini menjelaskan ada faedahnya lagi, bolehnya bernadar atau bertekad melakukan amal lalu diarahkan kepada yang lebih baik. Misalkan Ka'ab bin Malik ketika taubatnya ini diterima, dia berniat untuk menyedekahkan semua hartanya. Namun Nabi membimbing kepada yang lebih bermaslahat, lebih manfaat, yaitu bahwa Rasulullah SAW memberikan perintah, sisakan hartamu untuk kebutuhanmu. Tidak boleh disodakokan semua. Berarti ada yang lebih bermanfaat. Sodako itu tidak harus semuanya, tapi ada sisa untuk kebutuhan kita. Jadi ini termasuk hadis yang menjelaskan tentang sahabat Ka'ab bin Malik ketika diterima taubatnya karena tidak ikut perang. Hadisana Ali bin Muhammad, hadisana Abu Muawiyah an Abi Malik al-Asy'a'i an Ribai bin Hirashin an Hudzaifah bin Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadrusul Islam kama yadrusu wasyu thawb hatta la yudra ma syiyam wala salah wala nusuk wala sadaqah. Kata Hudzaifah bin Yaman, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Islam ini akan pudar, yadrusul Islam kama yadrusu wasyu thawb. Islam ini akan pudar sebagaimana pudarnya corak pakaian. Corak pakaian, hingga tidak lagi diketahui apa itu puasa, apa itu sholat, apa itu ibadah haji atau nusuk atau korban, kemudian apa itu sedekah, tidak diketahui lagi. Bagaimana prakteknya, bagaimana caranya, itu tidak diketahui lagi. Wal yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun. Kata Rasulullah menjelaskan, dan sungguh Al-Quran itu akan diangkat dalam satu malam, diperjalankan, maksudnya diangkat dalam satu malam. Fala yabqa fil ardi minhu ayatun, sehingga tidak tersisa satu ayat pun di muka bumi ini. Wa tabaqa tawaifu minan nas asy-syaikhul kabir wal ajuz yaquluna adrakna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah fa nahnu naqulaha faqala lahu silatu ma tughni anhum la ilaha illallah
wa hum la yadruna ma salatun wala siyam wala nusukun wala sedekah. Kemudian sehingga yang tersisa ketika Al-Quran sudah diangkat oleh Allah, yang tersisa hanyalah kelompok-kelompok manusia yang tua renta, baik laki-laki atau perempuan. Mereka berkata, kami fanahnu naqulaha fanahnu naqulaha, kami mengucapkan, kami mendapati bapak-bapak kami di atas kalimat ini. Adraqna aba'ana ala hadhil kalimah la ilaha illallah. Jadi bapak kami dulu pernah mengajarkan kepada kami agar kami berpegang teguh pada kalimat la ilaha illallah. Maka kami pun bertanya, maksudnya kami ini soleh muridnya Abu Hudzaifah, Rib'in bin Hiras, muridnya Rib'in bin Hiras ini. Kami bertanya, apakah kalimat la ilaha illallah itu bermanfaat untuk mereka? Bermanfaat apa? Manfaat bagi mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sedangkan mereka itu tidak mengetahui manfaat dari sholat, puasa, haji, sedekah. Mereka tidak mengerjakan syariat yang lain, hanya memahami kalimat la ilaha illallah saja. Fa'arada anhu Hudzaifah thumma radaha alaihi salasan kulla dzalika yu'ridu anhu Hudzaifah thumma aqbala alaihi fi tsalisah. Jadi ketika Abu Hudzaifah ditanya seperti ini, apa manfaatnya mereka hanya mengenali kalimat la ilaha illallah, sedangkan mereka tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan sedekah, tidak mengerjakan haji, tidak mengerjakan puasa. Ketika Hudzaifah ditanya seperti ini, Hudzaifah berpaling. Kemudian muridnya bertanya lagi, mengulangi pertanyaan yang sama sampai 3 kali, dan Hudzaifah terus berpaling. Lalu ketiga kalinya ketika Hudzaifah ditanya, baru Hudzaifah menoleh dan menjawab. Ya Silah, ini muridnya ini sebutannya. Faqala, ya Silah, tunjihim minan nar salasan. Wahai Silah, kata Hudzaifah ketika menjawab pertanyaan dari muridnya. Panggilannya Silah nih. Kalimat la ilaha illallah atau lafaz la ilaha illallah, kalimat tauhid ini akan menyelamatkan mereka dari neraka. Beliau mengucapkan kalimat ini sampai 3 kali. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Jadi hadis ini termasuk hadis yang agung dalam menjelaskan keadaan manusia di akhir zaman, ketika ilmu agama mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian syariat mulai dilupakan dan manusia semakin jauh dari ajaran Islam, maka Islam ini menjadi pudar, syariat Islam mulai pudar. Oleh karena makna dari Islam itu akan pudar, sabda Rasulullah Rasul Islam ini maksudnya adalah tanda-tanda dan ajaran Islam itu sedikit demi sedikit akan pudar, sebagaimana pudarnya hiasan pada kain karena usia dan pemakaian. Awalnya manusia masih mengenal nama-nama syariat, namun hakikat dan ilmunya mulai hilang, hingga manusia banyak yang tidak mengenal apa itu sholat, apa itu puasa, apa itu zakat, apa itu ibadah, bahkan hukum-hukum agama tidak dikenal dengan benar. Ini bukan berarti Islamnya itu batal, tidak. Tetapi ilmu tentang Islam yang diangkat oleh Allah, Al-Quran diangkat menjelang kiamat. Dalam hadis ini jadi disebutkan Al-Quran nanti akan diangkat dalam 1 malam. Jadi para ulama itu menjelaskan hafalan-hafalan manusia itu mulai hilang. Ulama-ulama yang ahli Quran, ahli sunnah itu mulai dimatikan, sehingga tidak tersisa satupun di bumi ini ayat-ayat Al-Quran yang diketahui. Ini terjadi sangat dekat dengan hari kiamat, yaitu setelah wafatnya orang-orang iman, setelah wafat semua, Islam itu dikenal hanya slogan la ilaha illallahnya saja. Nah, ini menjelaskan juga kalimat dari keutamaan kalimat tauhid. Walaupun mereka tidak mengetahui rincian syariat, namun mereka masih memegang pokok terbesar dari Islam, yaitu kalimat la ilaha illallah. Jadi ketika karena itu Abu Hudzaifah bin Yaman ini, Hudzaifah bin Yaman berkata kalimat itu akan menyelamatkan mereka di akhir zaman,
ketika mereka tidak mengetahui syariat Islam, tidak menjalankan syariat Islam karena kebodohannya, karena ilmu sudah diangkat oleh Allah, ternyata kalimat la ilaha illallah ini bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Ini karena uzur, mereka diberi uzur karena hilangnya ilmu. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang hidup pada masa hilangnya ilmu dan tidak sampai kepada syariat secara benar, maka mereka memiliki uzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak meninggalkan syariat karena membangkang, itu tidak, tetapi karena mereka memang tidak tahu. Dan di hadis ini juga menjelaskan tentang bahaya dari hilangnya ilmu, pudarnya Islam bermula dari hilangnya ilmu, bukan langsung hilang sama sekali, tidak, bukan langsung bangunan masjid atau simbol agama hilang, itu tidak, tapi karena dari ulama-ulamanya, orang yang mengerti ilmu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tersebar adalah kebodohan. Hadisna Abu Bakar, hadisna Abdul A'la an Ma'mar an Zuhri an Sa'id bin Musayyib an Abi Hurairah yarfa'uhu qala yataqarabu zaman wa yanqusul ilmu wa yulqas suh wa tadharul fitan wa yaksurul harju. Qalu ya Rasulullah wa mal harj? Qala al-qatl. Dari Abu Sa'id bin Musayyib atau Musayyib. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zaman itu akan saling berdekatan, ilmu akan semakin berkurang, sifat kikir dan rakus juga akan dilemparkan, artinya dimiliki oleh manusia, fitnah juga akan tampak, dan pembunuhan akan semakin banyak. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal harj? Apa itu harju Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, harju itu adalah pembunuhan. Jadi hadis ini termasuk tanda-tanda dari kebenaran Rasulullah SAW, bahwa beliau mengatakan nanti di akhir zaman itu akan tersebar fitnah, akan ada rasa zaman ini akan saling berdekatan. Ini ulama menjelaskan berdekatan itu maksudnya berkurangnya keberkahan waktu, berkahnya waktu itu berkurang, sehingga waktu itu terasa sangat cepat sekali berlalu, ya kan? Sangat cepat sekali berlalu. Cepatnya perpindahan informasi semakin cepat, perjalanan semakin cepat. Kalau dulu zaman itu, waktu itu lama, kita ngaji setengah jam, 1 jam itu lama, dan informasi yang kita dapatkan banyak. Sekarang waktu semakin cepat, 1 jam, 2 jam kita berada di satu kajian itu terlalu cepat, sangat cepat sekali. Informasi juga didapat semakin cepat loh zaman sekarang ini. Ini karena barokah waktunya itu hilang. Kalau dulu belajar ilmu dari zaman Rasulullah, sahabat, bahkan para imam hadis itu ketika mempelajari suatu ilmu, dia menempuh satu hadis pun bisa sampai berbulan-bulan itu satu hadis. Tapi barokah, barokah. Waktunya itu juga barokah. Dulu perjalanan berbulan-bulan, sekarang hanya hitungan jam. Dulu berita dahulu atau kabar atau ilmu terdahulu itu baru nyampe ke orang, ke masing-masing orang itu sampai berbulan-bulan. Tapi sekarang hanya beberapa detik lewat sosial media. Namun walaupun waktu terasa cepat, ternyata kebarokahan itu juga berkurang, kebarokannya itu. Nah, akibatnya ketika kebarokan waktu itu berkurang, ilmu ini juga akan ilmu ini juga akan berkurang. Makanya bukan sekedar ilmunya sedikit, itu tidak. Sekarang ini ilmunya banyak tersebar di mana-mana, tapi barokahnya itu, barokah dari ilmunya itu berkurang. Para ulama-ulama ahli hadis ulama-ulama Rabbani mulai diwafatkan, ilmu yang bermanfaat mulai hilang. Jadi ilmu sejati itu bukan hanya banyaknya informasi, tetapi pemahaman yang benar, rasa takut kepada Allah, dan bimbingan terhadap manusia. Artinya kita memiliki guru atau ulama Rabbani yang membimbing kita memang ke arah Allah dengan cara yang benar.
Nah, jadi sebagian ulama salaf itu mengatakan hilangnya ilmu itu karena wafatnya para ulama robbani, ulama-ulama yang memang mendidik kita agar mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilemparkan, kata Rasulullah, dilemparkan sifat suh, wa yulqas suh. Sifat suh itu rasa bakhil. Dia lebih parah daripada bakhil, rasa suh. Ini mencakup seseorang ketika di akhir zaman itu lebih cinta terhadap dunia, rakus terhadap harta, pelit, bakhil, tamak, dan tidak suka melihat orang lain di dalam mendapatkan kebaikan. Karena itu suh itu menjadi sebab dari permusuhan, perebutan dunia, kedengkian, dan rusaknya hubungan antara manusia. Kemudian watat harul fitan, fitnah itu semakin banyak dan terbuka. Fitnah syahwat, fitnah subuhat, fitnah syahwat, coba kita lihat sekarang ini cobaannya. Yang dicoba tidak hanya orang-orang biasa, ternyata syahwat itu yang dicoba orang-orang yang berilmu, orang yang dianggap kiai, orang yang dianggap ulama, orang yang dianggap mubaligh. Ternyata terkena fitnah syahwat. Kemudian fitnah subuhat, kerancuan dalam memahami agama, ini termasuk fitnah pemikiran, fitnah media, fitnah harta, fitnah wanita, dan berbagai keburukan yang dahulu tersembunyi ini disebarkan secara terang-terangan. Nauzubillahi min dzalik. Sekarang secara terang-terangan. Setelah tampak fitnah, akhirnya akan banyak sekali harju. Banyak surul harju. Makanya para sahabat bertanya, harju itu apa wahai Rasulullah? Rasulullah menjawabkan bahwa harju itu adalah banyaknya pembunuhan. Dan saat ini tampak sekali di akhir zaman. Peperangan, pembantaian, ya, kriminalitas, pertumpahan darah, bahkan pembunuhan tanpa sebab yang jelas. Hanya salah ngomong, hanya dibunuh. Begitu ringan begitu ringan nyawa manusia. Begitu ringan darah manusia sehingga mudah dialirkan. Menantu yang ingin merebut harta dari mertuanya. Istri yang ingin merebut harta dari suaminya sampai berani membunuh. Dalam hadis lain itu disebutkan pembunuh tidak tahu kenapa ia membunuh. Pembunuh ini dalam hadis lain ada, pembunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Dan yang dibunuh juga tidak tahu kenapa dia dibunuh itu tidak. Karena mereka menganggap bahwa membunuh itu hal yang ringan. Padahal saat Rasulullah menjelaskan bahwa nyawa kaum muslimin satu orang saja itu lebih berat daripada bumi dan isinya. Tapi di akhir zaman ini tidak berlaku. Masya Allah. Jadi mereka membunuh hanya karena barang sepele. Maka yang kita ambil dari hadis ini, pelajaran penting yang kita ambil dari hadis ini adalah hilangnya ilmu itu menjadi sebab rusaknya dunia. Ketika ilmu itu berkurang, otomatis fitnah ini akan bertambah dan manusia akan mengikuti hawa nafsunya. Karena itu menjaga majelis ilmu termasuk sebab keselamatan terbesar di akhir zaman. Kita mendatangi majelis-majelis ilmu ini termasuk keselamatan di akhir zaman. Kemudian dalam hadis ini kita juga melihat bahaya dari cinta dunia, membuat orang mempunyai sifat suh, membuat orang manusia rela memutus silaturahmi, menipu, berkhianat, bahkan menumpahkan darah hanya demi dunia. Kemudian hadis ini juga menjadi kebenaran nubuah dari Nabi kita Muhammad SAW, bahwa beliau memberikan kabar. Ini kabar yang disampaikan oleh Rasulullah itu nyata, benar-benar berada di depan mata kita dan terjadi. Coba kita renungkan, semakin dekat kiamat bukan berarti manusia semakin bijak, tapi justru manusia itu memiliki ilmu yang kurang, ilmunya berkurang, fitnah bertambah, hati semakin keras, dunia semakin diperebutkan, dan darah manusia semakin murah. Maka keselamatan di akhir zaman bukan dengan banyaknya kita bicara, tetapi ilmu yang benar, ibadah yang benar, menjaga lisan, dan memegang sunnah Rasulullah SAW. Baik. Hadisna Ali bin Maimun Ar-Raqi, hadisna Abdul Wahid ibn Salih, hadisna Ishaq ibn Yusuf, anil Amas, an Yahya bin Wathab, an Ibn Umar, qala Rasulullah SAW, al-mu'min, ataupun orang iman, allati yukhalitun nas,
yang berbaur dengan manusia, wa yasbiru ala adzahum, dan mereka bersabar atas perbuatan mereka, perbuatan menyakitinya mereka. A'dhamu ajran minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adzahum. Jadi Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin yang berbaur dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka, itu lebih besar pahalanya daripada orang iman yang tidak mau bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah. Jadi hadis ini merupakan adab kaidah dalam bermuamalah dan kehidupan sosial seorang muslim, bahwa asal seorang mukmin bukan hidup menyendiri dari manusia, tetapi berusaha hidup di tengah manusia sambil tetap menjaga agama dan bersabar atas gangguan yang muncul. Jadi pengertian dari bergaul dengan manusia itu maksudnya ya hidup bersama masyarakat, menghadiri sholat berjamaah, saling memberikan nasihat, saling berdakwah, membantu manusia, menyambung silaturahmi, mengajarkan ilmu, atau mungkin menunaikan hak-hak sesama muslim. Bukan sekedar banyak ngobrol ngalor ngidul atau bercampur tanpa manfaat, tapi bersabar atas gangguan manusia. Ketika seseorang hidup di tengah manusia, ini pasti akan menemui celaan atau perkataan yang menyakitkan, kedengkian, fitnah, gangguan, apalagi perbedaan pendapat atau perbedaan tabiat dan sikap yang tidak disukai. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak hanya memuji bergaul, tetapi juga bersabar atas gangguan mereka. Sebab banyak orang itu mampu berbaur, mampu berkumpul, namun sedikit yang mampu untuk bersabar. Ada ucapan nyelekit citik, itu gak iso nampa, langsung emosi. Jadi kalau kita lihat mana yang lebih utama, menyendiri di rumah tok tanpa mengetahui sekitar, tanpa mengetahui siapa yang ada di sekitarnya, atau bergaul. Yang mana yang lebih utama? Nah, hadis ini menunjukkan bergaul dengan manusia, bergaul dengan masyarakat, dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih utama selama seseorang masih mampu menjaga agamanya. Itu syaratnya, selama masih mampu menjaga agamanya. Karena manfaatnya lebih besar, karena bisa bergaul, bisa menjaga agamanya, bisa memberikan dakwah, bisa memberikan nasihat. Nahi mungkarnya itu ada, amar ma'ruf nahi mungkarnya hidup. Karena manfaatnya lebih besar seperti ini, memberi manfaat kepada manusia, menolong mereka, amar ma'ruf nahi mungkar, mengajarkan sunnah, memperbaiki kehidupan tatanan masyarakat. Namun para ulama itu juga menjelaskan, jika seseorang khawatir rusak agamanya atau berada di lingkungan yang fitnahnya lebih berat, lebih besar, maka menyendiri itu terkadang lebih selamat baginya, lebih selamat daripada ikut berbaur. Karena itu hukum bergaul itu berbeda sesuai dengan keadaan. Hadisna Suwaid ibnu Sa'idin, hadisna Marwan ibnu Muawiyah, an Abdul Hakam as-Sadusi, hadisna Syahr ibnu Hawshab, an Abi Umamah, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, min syarrin nasi manzilatan indallahi yaumal qiyamah abdun adhaba akhiratuhu bidunya ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk manusia yang paling buruk keadaannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang hamba yang dia tidak sadar hilang akhiratnya demi dunia milik orang lain. Ini diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah. Jadi hadis ini termasuk sebuah nasihat yang syarat dengan makna, sangat dalam ini maknanya. Karena Nabi SAW menjelaskan tentang manusia yang paling rugi, yaitu orang yang mengorbankan agamanya, menggadaikan akhiratnya dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi keuntungan dunia orang lain saja. Jadi hilang akhiratnya itu maksudnya dia tidak peduli agamanya ini rusak, dia tidak peduli pahala dari amalnya ini hilang,
Dia tidak peduli jatuh di dalam maksiat dan dosa. Dia tidak peduli binasa di akhirat nanti. Karena dia menjual agamanya demi kepentingan dunia. Demi dunia orang lain. Nah, inilah yang lebih menyedihkan. Bukan demi kebutuhan darurat dirinya. Kalau demi kebutuhan darurat dirinya mungkin masih ada masih ada uzur. Tapi ini demi kepentingan atau dunia orang lain. Demi kepentingan orang lain. Contoh, seorang bawahan dia berbuat zalim demi menyenangkan atasan. Contoh lagi dalam Islam jamaah, ya kan, dia berani memutus family, memutus keluarganya, memutus familinya, berani tidak bertegur sapa dengan saudaranya yang sudah keluar dari jamaah demi rasa puas yang dia sampaikan, ketaatan kepada imamnya. Itu kan berarti demi kedunianya orang lain. Dia berani melakukan dosa, berani mengabaikan Allah, berani terjerumus dalam kemaksiatan hanya untuk menyenangkan orang lain. Atau orang yang berdosa demi membela kelompoknya. Contoh ini, teman-teman di Islam jamaah, dia berbudi luhur, dia berbitonah ria, bertakiyah, berdusta, hanya untuk agar kelompoknya ini yang sebenarnya salah dibela mati-matian. Ini menyebarkan fitnah ini teman-teman yang di sosial media, ya kan, baik dari Islam jamaah, teman-teman yang Islam jamaah ataupun dari mantan, mengubah foto dengan AI, dengan foto-foto yang dusta, kemudian disebarluaskan, memfitnah demi untuk keuntungan kelompoknya. Ini bahaya sekali. Ini yang dimaksud dari orang tidak sadar kehilangan akhiratnya hanya karena dunia orang lain. Maka teman-teman semua, baik yang teman yang sudah hijrah maupun yang dalam Islam jamaah, perbedaan pendapat itu wajar. Tapi kita harus tahu, kita harus mencari mana yang benar. Mana yang benar. Ketika kita terjadi diskusi, jangan satu arah. Kita merasa diri kita benar. Kemudian kita menyampingkan Quran hadis, menyampingkan pendapat ulama-ulama. Ini salah. Jadi kalau kita diskusi, kalau memang teman-teman dalam Islam saya menganggap dirinya benar, sampaikan akidah saya seperti ini loh, dasar saya ini loh. Ketika para mantan itu memberikan koreksi, oh kamu salah dalam memahami akidah, oh kamu salah dalam memahami imam, hadisnya seperti ini. Kalau yang kita ambil adalah kebenaran, insya Allah akan menjaga kita semua. So demikian yang bisa kami sampaikan, dan kurang lebihnya dalam menyampaikan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.